Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu PNS dan P3K di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan besar tukin semua ASN berdasarkan evaluasi jabatan dan kelas jabatan nasional. Ini Bapak Ibu sekalian menyongsong rencana perombakan yang disampaikan Kemenpan sebelumnya. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Terkait dengan pemberian tunjangan kinerja ini, memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian belumlah standar hingga tahun ini dan belum berlaku secara nasional. Karena khusus untuk guru ya, banyak daerah-daerah yang tidak memberikan tunjangan kinerja kepada gurunya. Walau ada beberapa daerah yang sudah memberikan kinerja, terutamanya ini adalah untuk DKI dan Provinsi Kalimantan Timur. Misalnya ini Bapak Ibu sekalian, untuk Provinsi Kalimantan Timur, gurunya di sana untuk kelas jabatan 8 diberikan itu TPP atau tukin sebesar 7.019.659. Ke depan memang ya, ini sedang dilaksanakan evaluasi jabatan yang mana nantinya jabatan yang akan berlaku ini adalah standar. Jadi untuk kelas jabatan yang sama baik itu di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan maupun Kemenpan RB, untuk semua kelas jabatan maka akan diberikan ya indeks jabatan yang sama dan tunjangan kinerja yang sama. Ini tentunya menjadi kabar baik terutamanya kepada rekan-rekan yang selama ini juga tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Lalu terkait untuk pelaksanaannya, jika ternyata di 2024 nanti tunjangan kinerja sudah distandarkan dan berlaku secara nasional kepada seluruh ASN, apakah kiranya Bapak Ibu sekalian TPG akan tetap ada atau dihapuskan? Ini barangkali banyak ditanyakan. Nah, tunjangan kinerja Bapak Ibu sekalian itu adalah hak yang diberikan atau yang didapatkan oleh ASN dari capaian kinerja ya. Sementara untuk tunjangan profesi guru itu adalah penghargaan. Hal mana tidak semua Bapak Ibu yang memiliki serdik itu berhak mendapatkan TPG. Hanya guru-guru saja yang memenuhi syarat sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2022. Jadi kalau kita perhatikan kadang di sekolah apabila ada guru yang memang tidak valid, maka walau memiliki serdik, tunjangan sertifikasinya tidak diberikan. Dan di sini kita akan bahas ya, kalau secara teknis barangkali dasar-dasarnya sudah saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu juga bisa cek video kita di sini. Poin yang kita akan bahas di sini Bapak Ibu sekalian adalah terutamanya kisaran besaran tukin yang nantinya akan diberikan kepada ASN terkait dengan penggunaan kelas jabatan yang sama di semua instansi. Untuk persiapan ke sana memang berbagai peraturan sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya ini Badan Kepegawaian Negara juga sudah mengeluarkan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Ini dikeluarkan 2022. Ini adalah menyongsong perubahan aturan baru terkait dengan Permenpan nomor 8 tahun 2021 dan juga Permenpan nomor 1 tahun 2023. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini juga Kemenkeu sudah mengeluarkan surat edaran ya, berupa petunjuk teknis pembayaran tunjangan kinerja Kementerian Negara dan Lembaga. Jadi ini yang diatur di sini adalah terutamanya terkait dengan pembayaran ya, tunjangan kinerja yang ternyata sudah dibayarkan sesuai aturan ini setiap awal bulan. Ini adalah juknisnya. Lalu terkait dengan juknis untuk pemberian tukin berdasarkan kelas jabatan ini Bapak Ibu sekalian, salah satu dasarnya adalah dari Badan Kepegawaian Negara nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman penghitungan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil. Jadi ditetapkan di sini indeks-indeksnya ya. Kita tidak akan bahas secara detail di sini, kita hanya akan lihat poin-poin utamanya. Dasar-dasarnya barangkali ini ya sudah dibahas kemarin pada saat evaluasi jabatan. Ini ditetapkan Bapak Ibu sekalian di tahun 2011, cukup lama sebenarnya, walaupun ya arah reformasi kita baru sepertinya di 2024 ini ya berlaku secara total. Nah, lampiran-lampiran yang barangkali kita butuhkan ini adalah di lampiran peraturan kepala BKN ini, yang mana disebutkan sini tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pada evaluasi jabatan, kemudian capaian prestasi kerja. Ini sekarang ini ya sudah ditinjau berdasarkan SKP. Lalu ruang lingkupnya adalah ini penghitungan tunjangan kinerja, pengaturan tunjangan kinerja, dan penganggaran tunjangan kinerja. Terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian, aturan ini ya sudah ada peraturan di tahun 2021
nomor 94 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Di sana cukup ketat diatur ya pemberian tunjangan, hal mana 3 kali dalam 1 bulan pun ASN yang bersangkutan tidak hadir di kantor atau di tempat kerja, maka itu sudah ada pengurangan tunjangan kinerja. Itu cukup ketat ya diatur di sana. Nah, seperti yang ada di video sebelumnya untuk kelas jabatan fungsional ini ada Bapak Ibu sekalian kriterianya, begitu juga untuk struktural. Yang mau kita lihat di sini adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ini adalah tabel kelas jabatan lingkungan instansi pemerintah. Jadi ini akan nanti berlaku secara nasional ya. Kelas jabatan yang sama akan tetap sama di semua instansi. Di sini paling tingginya adalah kelas jabatan 17 ya, dengan indeksnya nilai jabatannya mulai 4055 sampai 4730. Ini nanti akan kita bahas. Lalu terendahnya adalah 190 sampai 240. Ini adalah kelas-kelas jabatannya. Lalu yang mendukung ke arah perhitungan besaran tukin ini adalah menggunakan di halaman 9, penghitungan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil sebagai maksud dalam angka 7 dilakukan dengan menggunakan rumusan ini. Tukin adalah NJ ya, nilai jabatan di kelas jabatannya dikali indeks besar rupiah. Inilah rumusan yang berlaku. Sehingga kita tentunya harus memperhatikan dulu indeks besar rupiah yang ditetapkan. Di halaman 10 ditetapkan di sini sesuai dengan peraturan ini. Dalam penetapan besaran tunjangan tersebut, Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang menetapkan indeks sebesar 5.000 untuk setiap nilai jabatan. Jadi ini adalah tahun 2011. Ada potensi ini diubah, namun kita coba akan menggunakan ini untuk menentukan besaran tunjangan kinerja masing-masing kelas jabatan. Bahkan di sini BKN juga memberikan contoh perhitungannya Bapak Ibu sekalian. Kita akan bahas nanti secara detail. Terkait pelaksanaannya seperti saya sampaikan tadi belumlah berlaku secara nasional. Hal ini terlihat pada beberapa daerah yang ternyata tunjangan kinerja untuk gurunya ya belum ada, sementara daerah lain sudah diberlakukan dengan baik. Contohnya ini adalah Bapak Ibu sekalian peraturan sebagai perbandingan Wali Kota Depok nomor 93 tahun 2018. Ini adalah terkait dengan pemberian tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. Ini aturan-aturannya sama ya. Hal mana di peraturannya ini dijelaskan dibuat rumusannya ya menyesuaikan. Di sini rumusannya dibuat ini disebut dengan tambahan penghasilan ya. Nilai jabatan kali indeks kali faktor penyeimbang. Jadi Depok itu membuat satu faktor penyeimbang. Dan indeks harga nilai jabatan sendiri untuk Depok itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi di Depok sekarang ini masih menyesuaikan ke kemampuan daerah, belum standar secara nasional. Nah, sekarang kita akan coba bahas terkait dengan tunjangan kinerja untuk semua kelas jabatan yang akan berlaku secara nasional. Ini adalah tabelnya yang saya ambil dari penjelasan evaluasi jabatan. Jadi ini adalah nilainya 190 sampai 240 untuk kelas jabatan 1. Ada 17 kelas ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini untuk jabatan 1 ini adalah golongan 1A ya, kalau kita lihat ini secara terstruktur ke atas, di mana untuk 1 hingga nanti 7 ada sebagian jabatan itu masuk pelaksana seperti bidan dan sebagainya. Kelas jabatan 2 ini ya kalau kita urutkan ini adalah untuk 1 adalah 1A, jabatan 2 2A. Ini tidak mutlak Bapak Ibu sekalian karena bisa saja golongan 3A tetap kelas jabatannya masih kelas 7. Jadi ini hanya mengurutkan saja. Kemudian untuk 1C adalah di sekitaran kelas jabatan 3, 2A 4, kemudian 2B 5, 2C 6, 2D 7. Ini nampak di sini pada batasannya dimulai dari kelas 5 hingga kelas 9. Masuklah ini sebagai JF keterampilan ya, sebagian sampai 3D barangkali ya. Kemudian dari kelas, kalau kita lihat garis birunya ini untuk kelas 4 sampai ini kelas 8 ada sebagian pelaksana, ada pengawas. Nah, kemudian di kelas 9 sampai ke kelas 11 administrator. Untuk kelas 12 sampai kelas 14 jabatan pimpinan tinggi Pratama. Lalu ini untuk 15 sampai 17 adalah jabatan pimpinan tinggi Madya. Di atas kelas jabatan 17 Bapak Ibu sekalian kalau tidak salah hanya tinggal eselon 1 dan eselon 2. Khusus untuk guru tentunya kita berada di kelas ini. Inilah kelas-kelas untuk guru ya. Golongan 3A itu adalah kelas 8, 3B 9, 3C 10. Jadi ini bisa bervariasi Bapak Ibu sekalian. 3C juga bisa di kisaran di kelas jabatan 9 gitu ya, sampai ke 10. Ini nanti ada aturan tertentu.
Lalu untuk golongan 4A itu kelas jabatan 11, 4B 12, ya, 4C 13. Ini jabatan fungsional madya ya. Untuk kisaran ini ada batasnya 14-15, untuk guru itu adalah CF utama. 16-17 itu tidak bisa diisi oleh guru. Namun dimungkinkan dengan Permen baru dan penyesuaian jabatan, hal mana perpindahan jabatan sangat dimudahkan bila ada karir Bapak Ibu guru yang sangat cepat, kemudian bisa mencapai 4E ya, maka Bapak Ibu bisa pindah ke kelas 16, masuk atau menyesuaikan ke jabatan pimpinan tinggi madya. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan. Nah, kita akan sesuaikan nilai-nilai ini Bapak Ibu sekalian berdasarkan perhitungan dengan kelas jabatan tadi ditentukan tunjangan kinerja dari batasan nilai dan indeks harga rupiahnya. Maka untuk kelas jabatan 1 ini rentang tukinnya dimulai dari 950 sampai paling tinggi 1.200.000. Kelas jabatan 2 sesuai golongan tadi menyesuaikan ya, adalah 1.225 hingga 1.500.000. Kelas jabatan 3 adalah 1.525.000 sampai 1.850.000. Lalu kelas jabatan 4 itu 1.875.000 hingga 2.250.000. Ini tadi golongan 1, 2, 3, golongan 1A, 1B, 1C, 2A, 2B gitu ya. Lalu 450 kelas jabatan 5 dimulai dari 2.275 sampai 3.250.000. Seterusnya untuk kelas jabatan 6 3.275.000 sampai 4.250.000. Jabatan 7 4.275.000 sampai 5.500.000. Jabatan 8 5.525.000 sampai 6.750.000. Jabatan 9 6.725.000 sampai 8 jutaan. Kemudian 10 8 juta hingga 9.250.000. Kelas jabatan 11 9.275.000 sampai 10.500.000. Kelas 12 10.525.000 hingga 11.750.000. Lalu yang ke-13 Bapak Ibu sekalian 11.775.000 sampai 13.750.000 paling tinggi ya. 14 13.775.000 sampai 15.750.000. 15 15.775.000 sampai 18 jutaan. Kemudian yang ke-16 kelas jabatan 16 18 juta hingga 20 juta. Lalu kelas 17 ini sebenarnya tadi ada nilai maksimumnya diberikan 20 juta 275.000 sampai seterusnya sesuai dengan batas maksimum yang ditentukan. Nah, oleh karena itu maka dengan adanya perombakan seperti yang disampaikan Kemenpan nanti akan sama kelas jabatannya di semua instansi, inilah nilai-nilai yang akan diterima. Namun ini tentu ditentukan kelas jabatannya ada tersendiri kriteria penilaiannya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita hanya berharap semoga kiranya di penantian 10 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ASN yang memuat tentang full funded ya, itu bisa terrealisasi di 2024. Karena barangkali rumusan yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah ini adalah memuat rumusan tukin seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kelas jabatannya ada 17. Untuk guru P3K dimulai dari kelas 9 ya, sesuai dengan pangkat golongan yang termuat di PP nomor 98 tahun 2020. Nah, ini adalah kelas-kelasnya menyesuaikan. Nah, semoga kiranya apa yang direncanakan pemerintah berjalan dengan baik sehingga ke depan ini Bapak Ibu sekalian terutamanya rekan-rekan guru juga ya semua daerah mendapatkan tunjangan kinerja sesuai rumusan yang ada. Barangkali ini informasi yang disampaikan, semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.